Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danda Fauzan dengan nomor NPM 201705136 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjawab UAS dari Pak Febi mata kuliah pengantar organisasi komputer. Soalnya ada di YouTube, nanti disuruh download file-file juga. Lalu di sini ada highlight beberapa hal yang perlu Anda jelaskan. Yang pertama ada struktur dan fungsi CPU, set instruksi dan seterusnya. Mungkin langsung aja saya jelasin. Yang pertama adalah struktur dan fungsi CPU. Struktur CPU ada 4, yaitu ALU, control unit, register, dan CPU interconnection. Fungsi dari CPU sendiri yaitu menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Lalu ada set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU yang sering juga disebut sebagai bahasa mesin. Lalu ada penyajian data, biasanya disebut juga sebagai hierarki dari data. Di sini ada 6, yaitu yang pertama ada bit, lalu ada byte, ada field, record, file, database. Maksud dari hierarki sendiri yaitu adalah, misalnya di sini adalah byte. Byte merupakan kumpulan dari bit. Lalu ada field merupakan kumpulan dari byte, record merupakan kumpulan dari field, dan seterusnya sampai database. Lalu ada teknik atau mode pengalamatan. Ada 7 menurut sumber yang saya baca, yaitu ada direct addressing, ada indirect, ada immediate, ada register indirect, ada displacement, lalu ada stack. Lalu pengorganisasian memori. Pengorganisasian memori adalah pengaturan fisik bit pada memori. Lalu ada bus system. Bus system adalah sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada input-output. Input-output adalah sistem microprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Lalu ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola resources dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Lalu ada contoh program sederhana dan bagaimana kerja CPU saat program itu berjalan. Mungkin jelasinnya lewat logisim aja. Di sini file yang disuruh di-download udah saya download, udah dijalankan juga. Mungkin sekarang saya coba jalankan dulu program sederhananya. Di sini ada tampilan, di sini ada tampilan semacam gambar, di sini ada tampilan semacam perintah menu. Coba saya pilih menu nomor 5. Perintahnya masuk, tampilan juga berubah. Di sini ada tampil semacam gambar gitu. Sini ada tulisan juga, menu lagi, ada first screen, CPU detail, PJ1, Felix, dan seterusnya. Disuruh milih menunya lagi, mungkin saya pilih nomor 8. Kita tunggu sebentar. Gambarnya, perintahnya udah masuk, gambarnya juga berubah. Di sini tampil nomor 8, ininya penguin, tampilan juga penguin. Jadi tampil gambar penguin. Mungkin dari program sederhananya cukup sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Mungkin kita matiin aja dulu. Udah mati ya. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan alur kerja komponen-komponennya dulu. Yang pertama, CPU mendapat input dari keyboard seperti tadi yang kita contohin. Kemudian input diteruskan ke dalam RAM yang akan menerjemahkan inputan menjadi bahasa mesin, lalu dikembalikan lagi kepada CPU. Lalu CPU meneruskannya ke dalam disk. Di dalam disk ini nanti akan terjadi proses menentukan letak data yang diterima di dalam LED matrix ini dan juga TTY. Kemudian setelah ditentukan di dalam disknya, diteruskan lagi ke dalam CPU, lalu CPU meneruskannya ke dalam LED controller dan TTY untuk ditampilkan.
Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Di sini dalam sirkuit utamanya terdapat beberapa komponen, yaitu ada ROM, ada RAM, ada LED controller, ada LED matrix, ada TTY, ada disk, ada keyboard, lalu ada button-button. Di sini ada CPU 8 bitnya. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan isi dari CPU-nya. Kita view detail. Nah, dalam CPU ini terdapat dua komponen utama, yaitu ada control unit dan bus control. Control unit sendiri berfungsi untuk istilahnya menentukan unit-unit apa yang akan digunakan sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Lalu untuk bus control sendiri fungsinya adalah untuk mengatur perpindahan data sampai nanti menjadi output. Untuk komponen lainnya di sini kita lihat ada RAM control, video control, device, input output lagi, lalu di sini ada output untuk RAM. Untuk RAM, lalu ada untuk disk juga. Mungkin selanjutnya kita lihat control unit secara detail. Di dalam sini terdapat register 8 bit, lalu ada program counter, lalu ada komponen lain. Di sini ada move data, write byte, read increment, move base data, call read. Mungkin di sini kita coba buka program counternya. Di sini bisa kita lihat program counternya menghasilkan 4 buah output ya, lalu ada output address bus juga, jadi mungkin 5 outputnya ya. Mungkin kita kembali lagi ke control unit ya. Kita coba buka register 8 bit ALU-nya. Register ALU ini menerima input address serta data inputnya yang nanti akan disebarkan ke tiap-tiap register di dalamnya sesuai perintah, yang nanti hasilnya akan masuk ke dalam multiplexer yang nantinya akan masuk ke dalam akan keluar menjadi output ini. Nanti data dari multiplexer ini juga bisa masuk ke dalam 8 bit ALU. Mungkin kita coba buka 8 bit ALU-nya. Nah, di sini ada 2 buah input yang istilahnya akan diproses nanti menggunakan gerbang logika ini. Lalu nanti akan masuk ke multiplexer untuk menentukan perintah apa yang akan dijalankan. Lalu hasilnya nanti adalah output 8 bit dan juga ada output flag. Mungkin kita balik lagi ke CPU. Sekarang kita coba jelasin bus control. bisa kita lihat di sini ada multiplexer, lalu ada beberapa output ya. Karena sesuai dengan fungsi bus control sendiri, yaitu mengatur perpindahan data sampai nanti menjadi output. Mungkin kita coba jelasin sedikit tentang LED-nya ini. LED matrix ini bisa mengeluarkan tampilan yang berbeda, TTY juga ya. Hal ini bisa dijelasin nanti lewat Excel-nya. Bisa kita lihat kalau LED matrix outputnya itu keluar dari bagian sini 8 bit CPU BMAPS. Lalu untuk TTY-nya itu dari kode ASCII ini. Karena jika kita cek di sini LED matrixnya itu kolomnya 32 dan barisnya juga 32, dan itu sesuai dengan yang di dalam Excel-nya. Di sini kolomnya 32 dan barisnya 32 gitu. Nanti pembagian tiap kolomnya itu adalah dibagi menjadi 8 bit data, dan ada nanti jadi nanti kan ada 32 dibagi 8 ada 4, dan nanti tiap 8 bitnya itu dibagi lagi menjadi 2 bit gitu. Nanti tampilannya itu ditampilkan sesuai dengan nanti ya semacam perhitungan tertentu lah biar keluar tampilan seperti ini. Kalau untuk OTT-nya itu dari ASCII aja sih. Misalnya di sini mana tadi? List of bitmap, misalnya L kodenya berapa, L kodenya berapa gitu. Di sini. Di sini ada L, lalu I kecil juga ada, dan seterusnya gitu lah. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.